Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan melanjutkan untuk materi statistika part 5, yakni kita akan membahas mengenai kuartil data berkelompok. Nah, adapun materinya yakni kuartil data berkelompok, karena daring sebelumnya kita sudah belajar kuartil data tunggal. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat memahami kuartil data berkelompok. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah kuartil data berkelompok dengan benar. Sebelum menuju kuartil data berkelompok, coba kalian bisa mengingat kembali materi median data berkelompok, karena nanti menghitung kuartil data berkelompok itu mirip seperti kalian menghitung median data berkelompok. Nah, di sini Ibu berikan beberapa rumus kuartil data berkelompok, yakni ada rumus kuartil 1 atau kuartil bawah, kuartil 2 atau kuartil tengah, dan kuartil 3 atau kuartil atas, di mana pada setiap rumusnya perbedaannya hanya berada pada kelasnya, yakni kuartil 1 1/4n, kuartil 2 1/2n atau 2/4n, kuartil 3 3/4n, sedangkan yang lain memiliki rumus yang sama disesuaikan dengan kelas masing-masing kuartil. Sebagai contoh di sini Ibu berikan contoh soal. Perhatikan data sebaran frekuensi berikut, di mana pada tabel distribusi frekuensi berikut berjumlah 100. Nah, di sini kalian diminta untuk menentukan Q1, Q2, dan Q3 pada data tersebut. Nah, karena datanya berkelompok, maka kita menggunakan rumus kuartil data berkelompok. Nah, langkah pertama kalian dapat menuliskan kembali nilai dan frekuensi dari datanya. Nah, kemudian kalian bisa membuat kolom bantu FK, frekuensi kumulatif kurang dari, dengan cara seperti video-video sebelumnya. Membuat FK, kalian yang pertama dapat ditulis kembali untuk frekuensi yang pertama tetap, kemudian frekuensi berikutnya dijumlah dengan frekuensi di bawahnya. 4 ditambah 5 menjadi 9, ditambah 12 menjadi 21, ditambah dengan 18 menjadi 39, ditambah dengan 21 menjadi 60, ditambah dengan 40 menjadi 100. Nah, inilah kolom frekuensi kumulatif yang berfungsi untuk membaca data, membantu kalian dalam membaca data. Berikutnya, kalian harus mencari atau menentukan kelas kuartil 1 itu terletak di mana dengan rumus. Karena kuartil 1, maka rumusnya 1/4 kali N, di mana N adalah total dari frekuensinya, yakni 100. Sehingga diperoleh 1/4 dikali 100 sama dengan 25. Sehingga Q1 terletak pada data ke-25. Nah, sekarang kita cari di mana letak data 25. Letak data 25 dapat kalian baca melalui kolom FK. Ibu ulang kembali bahwa data pertama sampai dengan keempat terletak pada kelas pertama. Data ke-5 sampai dengan 9 terletak pada kelas kedua. Data ke-10 sampai dengan 21 terletak pada kelas ketiga. Data 22 sampai dengan 39 terletak pada kelas ketiga. Terletak pada kelas keempat, sehingga data Q1 terletak pada kelas 19 sampai dengan 21. Nah, kalau kalian sudah menentukan kelasnya, sekarang kalian bisa menghitung panjang kelas. Dapat kalian gunakan manual. Panjang kelasnya ada 3. Setelah menentukan panjang kelas, kalian dapat menentukan tepi bawah dengan cara batas bawahnya, yakni 19 dikurangi setengah, diperoleh 18,5. Kemudian kalian dapat menentukan frekuensi pada Q1-nya, yakni 18, dan frekuensi kumulatif sebelum Q1, yakni 21. Setelah lengkap poin-poin yang dibutuhkan, kalian dapat menyelesaikan Q1 dengan terlebih dahulu mendaftar apa saja yang sudah kalian ketahui, yakni tepi bawah, kemudian ada frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1, ada frekuensi Q1, ada panjang kelas, dan ada kelasnya. Nah, di sini Ibu berikan rumusnya. Untuk Q1 memiliki rumus tepi bawah ditambah 1/4 kali N dikurangi FKS dibagi F
atau frekuensinya Q1 dikali panjang kelas. Setelah kalian substitusikan diperoleh seperti ini. Kemudian kalian kurangi dulu, 25 dikurangi 21 diperoleh 4. Nah, kalau sudah kalian bisa menyederhanakan 18 dengan 3 menjadi 6. Sehingga 4 dibagi 6 diperoleh, dapat kalian hitung sendiri, 4 dibagi 6, setelah dijumlah kalian dapat Q1 19,17. Nah, begitu cara perhitungan untuk Q1. Kita lanjut untuk perhitungan Q2. Sama, untuk soal atau distribusi frekuensinya yang berisi nilai dan frekuensi dapat kalian tulis kembali. Kemudian FK seperti tadi, pembuatan kolom FK yakni 4 ditambah 5 menjadi 9, ditambah 12 menjadi 21, begitu seterusnya sampai yang terakhir ditambah 40 didapat 100. Nah, jika kolom FK-nya sudah, maka langkahnya sama, cari kelas Q2 dengan rumus 2/4 kali N, atau jika disederhanakan 1/2 dikali N, di mana N-nya adalah 100 total frekuensi, sehingga diperoleh kelas Q2 terletak pada data ke-50. Jadi Q2 di sini, maaf, Q2 terletak pada data ke-50. Data ke-50 di mana? Ternyata data ke-50 berada pada kelas kelima, yakni di sini. Yakni data ke-50 terletak di sini antara 22 sampai dengan 24. Nah, setelah kalian ketahui kelas Q2 terletak di mana, maka kalian bisa mencari panjang kelas. Diperoleh panjang kelas 3. Setelah panjang kelas, kalian dapat menghitung tepi bawahnya dengan cara 22 dikurangi setengah diperoleh 21,5. Kemudian tentukan frekuensinya yakni 21 dan FKS-nya yakni 39. Setelah lengkap apa yang dapat kalian dapatkan, kalian dapat menghitung menggunakan rumus Q2. Yakni rumus Q2-nya sudah dapat kalian lihat di sini pada tampilan. Kita substitusikan tepi bawahnya 21,5, kemudian setengah dikali 50. Setengah dikali 100 menjadi 50, FKS-nya adalah 39, FQ-nya 21, kemudian panjang kelasnya adalah 3. Nah, kemudian dapat dihitung di sini bahwa 50 dikurangi 39 diperoleh 11. Maka 21 dibagi dengan 3 atau disederhanakan diperoleh 7, sehingga 11 dibagi 7 adalah 1,57. Dijumlah dengan 21,5 diperoleh 23,07. Nah, untuk ralat di sini untuk F-nya di sini adalah FQ2 yang tadi sudah kita hitung sebanyak 21. Kita lanjut untuk perhitungan Q3 atau kuartil atas dengan langkah yang sama, yakni soal dapat kalian tulis kembali antara nilai dan frekuensinya, kemudian kalian buat kolom FK-nya. Masih sama cara untuk membuat kolom FK, yakni frekuensi pertama tetap, kemudian dijumlah dengan frekuensi di bawahnya, selalu dijumlah dengan frekuensi di bawahnya, sehingga di sini terakhir diperoleh 100. Nah, kelas Q3 memiliki rumus 3/4 dikali N, sehingga diperoleh 3/4 dikali 100 yakni 75. Sehingga Q3, maaf di sini Q3 terletak pada data ke-75. Di manakah data ke-75? Ternyata data 75 terletak pada kelas ke-6. Di sini yakni 25 sampai dengan 27. Nah, Q3 berada di sini. Kalau Q3-nya sudah ketemu kelasnya, maka kalian dapat mencari panjang kelasnya, yakni ada 3. Kemudian kalian dapat mencari tepi bawah kelas, yakni 25 dikurangi setengah, 24,5. Kemudian frekuensinya 40 dan frekuensi kumulatif sebelum Q3 adalah 60. Nah, di sini Ibu ralat, di sini bukan Q1 tetapi Q3 dan di sini juga Q3. Nah, kita lanjut berikutnya. Setelah didapat tepi bawah, frekuensi kumulatif, frekuensi Q3, panjang kelas, maka kalian dapat masukkan ke rumus Q3 atau kuartil atasnya,
Di sini tepi bawah 24,5, 3/4 dikali 100 diperoleh 75, frekuensi kumulatif sebelum Q3 diperoleh 60, frekuensi Q3 adalah 40 dan panjang kelasnya 3. Nah, 75 dikurangi 60 diperoleh 15. Kemudian di sini karena 40 tidak bisa dibagi 3 dengan bulat, maka di sini Ibu 15 dikalikan 3 dulu sehingga diperoleh 45 dibagi 40. Nah, 45 dibagi 40 diperoleh 1,125. Dijumlahkan dengan 24,5 diperoleh 25,625. Nah, begitulah cara perhitungan untuk kuartil 3 atau kuartil atas. Kalian dapat membedakan bagaimana rumus untuk Q1, Q2, dan Q3-nya. Nah, sudah cukup untuk pembahasan kuartil data berkelompok. Saatnya berdiskusi. Kalian bisa mengerjakan latihan soal berikut. Silahkan dapat kalian lihat di sini data tinggi badan sekelompok siswa. Kalian diminta untuk menghitung kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Kemudian soal nomor 2, kalian juga dapat melihat di sini. Kalian diminta untuk menghitung Q1, Q2, dan Q3 pada data distribusi frekuensi berikut. Nah, cukup 2 buah soal tadi. Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.